Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BP Jam Sostek, Cabang Bali Denpasar mendata kurang lebih 311.720 peserta jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai penerima bantuan subsidi upah, BSU, yang diajukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Penyaluran BSU diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah bagi pekerja buruh. Kepala BP Jam Sostek Bali Denpasar, Sudarwoto menerangkan, sebagai kantor cabang induk di Bali, ada KCP mencakup Badung, Buleleng, Tabanan, Jembrana dan Denpasar. Jadi cabang Bali Denpasar mencakup 5 kantor wilayah yang mendata potensi untuk calon penerima BSU. Menurutnya, hingga 10 Juni 2025, aktivitas pengumpulan rekening BSU itu sudah mencapai 56% atau kurang lebih 178.000 rekening yang sudah terkumpulkan. Data ini secara paralel sudah disampaikan kepada kantor pusat. Kantor pusat nanti rekonsolidasi seluruh wilayah dan secara bertahap melaporkan ke pemerintah yaitu Kementerian Ketenagakerjaan untuk proses verifikasi lebih lanjut. Totok biasa ia dipanggil menjelaskan, hingga hari ini pihaknya masih punya PR sebanyak 44% atau 133 ribuan rekening calon penerima BSU yang harus di-cross-check sesuai dengan ketentuan pemerintah. Untuk memudahkan peserta mengetahui sebagai penerima BSU, peserta bisa mengupdate rekening melalui sistem informasi yang terhubung dengan perusahaan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan perusahaan yang namanya SIP Sistem Informasi untuk Laporan Perusahaan. Untuk cek apakah peserta itu valid sebagai calon penerima BSU atau tidak, yaitu melalui kanal Jam Sostek Mobile aplikasi JMO, dan website www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Lonjakan peserta datang akses ke kantor cabang, kata Totok selain terkait BSU juga dipicu adanya non-ASN yang menjadi PPPK, di mana SK mereka sudah keluar sehingga mulai mencari informasi seperti apa pencairan dana jaminan hari tua, JHT, yang sudah mereka ikuti ketika menjadi non-ASN. Ia mengatakan, ketika menjadi ASN atau PPPK ASN tentu tertanggung taspen sehingga mereka yang lulus berusaha mencari informasi terkait pencairan JHT mengingat itu ada tabungannya di situ dan itu bisa diambil. Dua hal itulah yang menjadi faktor kenapa ada kenaikan kunjungan ke kantor BP Jam Sostek. Terkait penyaluran BSU di Bali, ia mengungkapkan sampai saat ini belum berlangsung. Penyaluran BSU untuk pekerja dijadwalkan pada Juni 2025, proses dan penentuan penerima BSU sepenuhnya di Kementerian Ketenagakerjaan. Berdasarkan regulasi itu pemerintah telah mengatur besaran BSU dengan nominal Rp300.000 per orang per bulan, diberikan kepada pekerja 2 bulan sekaligus dengan total Rp600.000 per orang. Salah satu syarat penerima BSU adalah pekerja merupakan peserta BP Jam Sostek dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Oke Pak. Selamat siang Bapak Ibu. Saya Sudarwoto, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar, ingin menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Denpasar. Memang kantor BPJS Ketenagakerjaan selalu ramai, tiap harinya didatangin oleh para pekerja. Tentu banyak kepentingan, banyak hal yang ingin diakses oleh teman-teman khususnya pekerja di Kota Denpasar. Dalam 2 bulan ke belakang, kondisi kantor memang antriannya cukup lumayan panjang. Dikarenakan ada 2 hal. Yang pertama adalah terkait dengan informasi penyaluran bantuan subsidi upah tahun 2025. Dan yang kedua adalah pengambilan jaminan hari tua teman-teman non-ASN yang alhamdulillah sudah diangkat menjadi P3K. Harapan kami Bapak Ibu terkait dengan pertama BSU, Bapak Ibu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu penerima calon penerima BSU tahun 2005 tidak perlu datang ke kantor cabang. Bapak Ibu bisa mengecek kevalidannya apakah terdaftar sebagai calon penerima atau tidak melalui kanal Jam Sostek Mobile kami atau website kami di www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, di situ Bapak Ibu silahkan bisa mengecek kevalidannya dan selanjutnya kalau memang terdaftar sebagai calon penerima BSU, segera koordinasi dengan HRD masing-masing. Karena nanti HRD lah yang akan mengupdate terkait dengan data-data yang diperlukan sebagai penerima BSU tersebut. Kemudian harapan kami yang kedua kepada teman-teman non-ASN yang sudah diangkat menjadi P3K. Banyak Pak, kami ucapkan pertama selamat
kepada Bapak Ibu semua, semoga semakin sukses ke depan. Dan tentu pencairan klaim jaminan hari tua adalah kewajiban kami untuk memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu, kenyamanan yang Bapak Ibu dapatkan ketika untuk mendapatkan jaminan hari tua ini. Bapak Ibu sama dengan calon penerima BSU tidak perlu datang ke kantor cabang. Ada kanal-kanal yang secara online Bapak Ibu bisa pergunakan. Yang pertama adalah melalui Jam Sostek Mobile. Silahkan bagaimana tutorialnya Bapak Ibu bisa mengunjungi ke website kami, mulai dari install Jam Sostek Mobile sampai penginian data dan seterusnya untuk pencairan klaim jaminan hari tua. Kemudian cara yang kedua bisa melalui secara elektronik, yaitu melalui website kami, yaitu adalah Lapak Asik, layanan tanpa kontak fisik. Itu pun sama, Bapak Ibu tidak perlu datang ke kantor cabang, cukup upload beberapa dokumen, nanti verifikasi via video call, dan kami akan mencairkan dana Bapak Ibu semua. Terakhir, untuk menjaga keamanan, kenyamanan Bapak Ibu semua dalam akses layanan kepada BPJS Ketenagakerjaan, saya himbau kepada Bapak Ibu untuk mempergunakan kanal-kanal yang telah tadi saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Suardika melaporkan untuk Bisnis Bali.